Halo semuanya, selamat malam, salam sehat untuk kita semua, baik itu ibu dosen maupun teman-teman kelas G. Kamu dari kelompok 8 mengucapkan selamat datang dan selamat berjumpa dalam pertemuan kita di malam hari ini. Sekaligus kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang manajemen kualitas jasa. Semangat dan maju terus. Oke semuanya, sebelum kami kelompok 8 mempresentasikan materi kami, yaitu tentang manajemen kualitas jasa, perlu saya perkenalkan dulu ya anggota kelompok kami. Oke, yang pertama Jonas Simpson Sidubun, yaitu saya sendiri. Kemudian yang kedua ada Helmita Ripkamani. Kemudian yang ketiga ada Yusuf Sayuri. Yang keempat Alphonse Igomu. Dan yang kelima Medisa Mendechan. Sebentar, anggota-anggota ini yang akan mempresentasikan materi kami sebentar ya, yaitu tentang manajemen kualitas jasa. Selamat mendengarkan. Selamat malam Ibu dosen dan teman-teman. Sebelum kami mulai presentasi, sebelumnya mari kita berdoa. Saya izinkan saya bahwa dalam ajaran Kristen Protestan, doa mulai. Bapa dalam surga, lindungilah kami dalam malam hari ini. Kami mau presentasi kelompok kami. Tuhan lindungilah kami, berkati kami di jam ini hingga kami presentasi dengan keadaan baik. Dan Bapak, terima kasih banyak, lindungilah, berkati kami. Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Terima kasih Saudara Mendison atas doa yang telah dibawakan tadi. Selanjutnya, teman-teman dan ibu dosen, kami dari kelompok 8 akan memulai pembahasan dari kami, yaitu menyangkut dengan manajemen kualitas jasa. Dahulunya teman-teman, saya akan menyampaikan pokok-pokok pembahasan yang akan sebentar kami jelaskan satu persatu ya, secara bergantian. Nah, pokok-pokok pembahasan tersebut diantaranya yang pertama itu menyangkut dengan pengertian kualitas jasa. Kemudian yang kedua, faktor-faktor apa yang menentukan kualitas jasa. Kemudian yang ketiga, model kualitas jasa. Yang keempat yaitu pelanggan jasa. Yang kelima ada nilai pelanggan jasa. Dan yang terakhir yaitu penciptaan nilai pelanggan. Nah, itu tadi pokok-pokok pembahasan yang bisa kami bahas. Nah, selanjutnya kita langsung saja ya teman-teman, kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu menyangkut dengan pengertian kualitas jasa. Nah, kalau kita mulai mendengar tentang apa itu kualitas jasa, itu sudah mulai terbenak dalam teman-teman pikiran ya. Kira-kira apa yang dimaksud dengan kualitas? Jadi di sini yang dimaksud dengan kualitas yaitu tingkat keunggulan dari sesuatu. Sekali lagi, yang dimaksud dengan kualitas yaitu tingkat keunggulan dari sesuatu. Menurut Kamus Webster, yang dimaksud dengan kualitas yaitu totalitas fitur dan karakteristik yang memenuhi kebutuhan. Kemudian ada kebugaran untuk digunakan dan kualitas dari desain. Nah, dari situ ada kami tarik kesimpulan di sini. Yang dimaksud dengan kualitas yaitu kemampuan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Sekali lagi, yang dimaksud dengan kualitas yang kami simpulkan di sini yaitu adalah kemampuan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, itulah teman-teman pengertian dari kualitas jasa. Kemudian selanjutnya kita masuk pada materi atau bab berikutnya, yaitu
kira-kira faktor-faktor apa yang menentukan kualitas jasa? Nah, di sini ada beberapa faktor yang menentukan kualitas jasa. Di antaranya yang pertama ada reliability atau kendala. Yang dimaksud dalam kendala di sini adalah jasa yang dapat diartikan sebagai suatu kepercayaan, yaitu kemampuan untuk memuaskan pelanggan. Kemudian yang kedua di sini ada responsif. Ya, yang dimaksud dengan responsif di sini adalah suatu daya tangkap atau ketangkapan, ya, kemampuan merespon tanggapan dari pelanggan. Kemudian yang berikut yaitu yang ke C, ya. C yaitu ada kompetensi. Ya, kalau dibilang kompetensi artinya memiliki keterampilan atau kemampuan, keahlian, ya, dalam memberikan suatu pelayanan. Yang berikut ada akses, ya, atau mudah diperoleh. Artinya kita dapat mudah dihubungi atau ditemui oleh pelanggan, gitu. Kemudian yang berikut ada komunikasi atau komunikasi. Artinya informasi yang disampaikan kepada pelanggan harus singkat, padat, dan jelas. Kemudian yang berikut ada kortesi atau keramahan, meliputi sikap karakter kita yang baik pada si pelanggan. Kemudian yang berikut ada credibility atau dapat dipercaya. Artinya sikap jujur dan kepercayaan menjaga nama baik perusahaan itu diperlukan. Dan yang terakhir untuk faktor, yaitu di situ ada security atau keamanan. Yang dimaksud dengan keamanan di sini itu bebas dari bahaya atau keraguan-raguan atau keamanan finansial lainnya. Nah, itu teman-teman faktor-faktor yang menunjang atau mempengaruhi kualitas jasa. Nah, yang berikut di sini kita masuk pada materi yang berikutnya, yaitu ada model kualitas jasa. Nah, ada 3 model kualitas jasa. Ya, yang pertama di sini ada kualitas jasa segitiga atau jasa segitiga jasa, ya. Yang dimaksud dengan kualitas segitiga jasa di sini adalah suatu model interaktif, ya, manajemen pelayanan yang menghubungkan perusahaan dengan pelanggan. Yang kedua, model kualitas jasa terpadu. Yang dimaksud dengan model kualitas jasa terpadu di sini itu disebut adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan berkualitas kepada orang, yaitu pelanggan, pegawai, dan pemilik. Kemudian yang terakhir, yang ketiga di sini model kualitas jasa yang berikut adalah model konseptual kualitas jasa. Ya, model konseptual kualitas jasa. Yang dimaksud di sini adalah mengenali kesenjangan yang terjadi dan mencari jalan keluar. Nah, itulah teman-teman materi yang telah saya sampaikan sebagai pemateri pertama, yaitu menyangkut pengertian faktor dan model kualitas jasa. Sekian dari saya. Terima kasih, dan saya kembalikan atau saya teruskan pada materi yang berikut, yaitu Darmita Rifkamani. Terima kasih. Selamat malam teman-teman dan ibu dosen semuanya. Saya akan menjelaskan tentang pelanggan jasa. Pelanggan jasa pada dasarnya berasal dari konsumen, biasanya mencoba menggunakan jasa ataupun produk dari sebuah perusahaan. Jenis pelanggan jasa: 1. Pelanggan internal, 2. Pelanggan eksternal. Pelanggan internal adalah pelanggan yang tidak mengkonsumsi barang atau jasa yang dibeli secara langsung, melainkan penjualnya kembali
Contoh pelanggan ini adalah distributor, agen resmi, atau produsen suatu barang dengan mengolah atau memberi nilai tambah ekonomi terhadap barang yang dibeli tadi untuk dijual kembali. Contoh, produsen kain mempunyai pelanggan internal, yaitu pengusaha konveksi baju jadi. Pelanggan eksternal adalah pelanggan yang secara langsung mengkonsumsi atau memanfaatkan barang atau jasa yang mereka beli. Contoh, konsumen terakhir seperti rumah tangga yang beli secara rutin kebutuhan rumah tangga bulanan. Dan sekian dan terima kasih dari saya Herminta Manin. Saya akan kembalikan kepada Kakak Agnes. Selamat malam teman-teman dan ibu dosen semuanya. Saya akan menjelaskan tentang nilai pelanggan. Nilai pelanggan Kortor dan Keller 2012 menyatakan bahwa nilai pelanggan merupakan kombinasi kualitas, pelayanan, harga dari suatu penawaran produk. Dimensi nilai pelanggan menurut Seveni and Suter dalam Teji Pontono 2014, dimensi nilai terdiri dari 4, yaitu A. Emosional volume, B. Social volume, C. Authentic Performance volume, D. Principal volume of money. Peran pemasaran adalah menciptakan nilai pelanggan. Nilai pelanggan adalah perbedaan antara persepsi pelanggan terhadap manfaat yang diterima dari membeli dan menggunakan produk jasa dengan preferensi biaya yang mereka tanggung. Volume pemasaran. Kepuasan pelanggan dapat dicapai dari penyesuaian secara simultan terhadap unsur marketing mix. Tapi hasil dari penyesuaian tersebut bersifat tidak pasti karena tugas pemasaran berada di lingkungan yang tidak dapat dikendalikan. Solusi lingkungan selalu berubah. Pelanggan akan melakukan pertukaran jika 1. Manfaat yang diterima lebih besar dari biaya yang dibayarkan. 2. Produk tersebut menawarkan nilai lebih dibanding produk lainnya. Volume pemasaran akan mudah jika semua unsur yang mempengaruhi persepsi pelanggan di bawah kendali manajer pemasaran. Akan mudah jika setiap reaksi pelanggan dapat diperkirakan sebelumnya oleh manajer pemasaran. Problemnya ada faktor-faktor di luar kendali manajer pemasaran: ekonomi, sosial, politik, alam, lingkungan. Kompetitif di luar kendali manajer pemasaran. Perilaku individu pelanggan juga sangat sulit diprediksi. Problemnya upaya manajer pemasaran untuk menciptakan nilai pelanggan adalah 1. Fokus pada marketing mix, 4F. 2. Menggembung. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada teman pembawa materi berikutnya, yaitu Yusuf Sayori. Selamat malam ibu dosen dan teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu penciptaan nilai pelanggan adalah diciptakan melalui beberapa pendekatan, yaitu biaya dahulu hidup dan penciptaan nilai. Bagi nilai ekonomi teori pelanggan harus memperoleh keuntungan ekonomi di atas dahulu hidup penggunaan terhadap 6 sumber utama biaya seluk hidup yang penciptaan nilai, yaitu harga yang dibayarkan, biaya penggunaan, biaya pemeliharaan, biaya kepemilikan, serta biaya pembuangan. 2. Harga kinerja dan penciptaan nilai. Walaupun nilai ekonomi menyediakan dasar yang kuat untuk menciptakan nilai pelanggan berdasarkan biaya, tetapi terdapat
aspek-aspek kinerja produk yang lebih sulit dihitung dalam pembiayaan total. Pembelian kinerja dapat juga meliputi faktor-faktor fungsi produk yang tidak menghemat uang, tetapi meningkatkan pemakaian sehingga menciptakan nilai pelayanan. Benefit yang diversikan dan penciptaan nilai relatif, kinerja, harga, dan nilai ekonomi. Memberikan ukuran yang terbaik mengenai nilai pelanggan, tetapi evaluasi pelanggan terhadap produk sering melampaui nilai pelayanan. Ukuran kinerja, harga, dan ekonomi. Prinsip pelanggan tentang kualitas layannya, reputasi merek, dan biaya-biaya lain selain harga juga mempengaruhi nilai pelanggan. Setelah diketahui prinsip level dan prinsip biaya secara keseluruhan, maka selisihnya merupakan nilai pelayanan yang dipersihkan. 4. Benefit pelanggan. Sebelum dapat menentukan keseluruhan nilai pelanggan yang terciptakan, perlu ditentukan biaya-biaya pembelian yang Oke, baik teman-teman dan ibu dosen, masih semangat ya. Di sini saya sebagai ketua juga ya, saya mau menyampaikan suatu kesimpulan ya. Dalam isi kesimpulan ini berupa sebuah harapan ya pada teman-teman juga, khususnya teman-teman kelas G ya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh kami kelompok 8 ya, menyangkut dengan 6 pokok pembahasan yang tadi kami sampaikan menyangkut dengan manajemen kualitas jasa, yang mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa memahaminya, walaupun yang kekurangan dalam penjelasan kami, tapi mudah-mudahan teman-teman punya kemauan untuk mencari dan belajar lagi tentang manajemen kualitas jasa dan materi lainnya ya. Oke, di sini juga kami dari kelompok 8 juga membutuhkan suatu saran, masukan juga ya. Mungkin selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan masukan juga ya. Masukan itu penting, pertanyaannya biar sedikit juga terbawa ya. Ini ada sebuah masukan atau tambahan juga dari dosen juga menyangkut dengan materi yang telah kami sampaikan. Mungkin ada kekurangan, ada dosen dan juga teman-teman boleh menambahkan di sini. Sekian dari kami kelompok 8 atas kerjasama juga untuk kelompok 8 juga. Terima kasih banyak teman-teman semuanya, dan atas nama kelompok 8 seluruh anggota kami menyampaikan terima kasih kepada ibu dosen dan juga teman-teman kelas G yang telah mendengarkan video yang kami sampaikan melalui presentasi kami. Terima kasih, selamat malam dan salam sehat. Untuk presentasi hari ini, sebelum kita menutup presentasi kita di malam hari ini, izinkan saya untuk bawa doa penutup lagi. Terima kasih Tuhan, untuk malam hari ini kami mengikuti presentasi dengan keadaan baik. Tuhan Yesus memberkati kami hingga kami mau pulang. Berkatilah ibu dosen dan buat teman-teman kami hingga pulang ke rumah dengan keadaan selamat. Tuhan, inilah doa kami. Berkatilah kami dalam perjalanan kami dengan keadaan selamat. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Baik,